Hai semuanya, kembali lagi nih dengan Putaro Tech Channel. Saya yakin Anda pasti sering mendengar tentang hutang negara yang menumpuk serta angka kemiskinan yang sangat besar, baik di TV ataupun media massa lainnya. Mungkin sebagian dari Anda pernah berpikir atau kepikiran bagaimana kalau Indonesia mencetak uang saja semaunya untuk melunasi hutang negara maupun memberantas kemiskinan ataupun mengembalikan uang korupsi yang hilang. Dengan begitu semuanya beres kan? Saya juga pernah berpikir seperti itu. Kemudian saya sempat kepikiran apa resiko dan konsekuensi di balik semua itu. Oke, misalkan Indonesia mencetak uang sebanyak-banyaknya, semua rakyat dapat hujan uang, perorangannya bisa dapat gonian. Pertanyaan sekarang, siapa yang mau capek kerja sedangkan sudah ada jaminan uang untuk hari kedepannya? Siapa yang mau sukarela jadi petani kerja di siang hari padahal uang sudah ada di tangan? Oke, kita contohkan, rakyat Indonesia tidak ada yang mau jadi petani. Pertanyaan kedua, kita mau makan apa sedangkan makanan pokok berasal dari sektor pertanian? Akibatnya yang terjadi adalah harga barang dan kebutuhan pokok lainnya menaik tinggi dan semakin langka di pasaran karena kita sudah tahu bahwa petani tidak mau jadi petani lagi dan nilai uang tidak ada arti lagi. Seperti di Zimbabwe, satu ember uang hanya bisa untuk membeli 3 telur butir saja. Uang itu bukanlah semata-mata kertas yang dicetak atau metal yang dibentuk menjadi koin, tapi juga memerlukan jaminan yang bersifat real. Jadi untuk setiap rupiah resmi yang beredar ada sejumlah barang berharga, biasanya berbentuk emas. Emas dipilih karena sifatnya yang stabil, tahan cuaca, tidak berkarat, dan lain-lain. Dan juga karena mudah dipecah tanpa mengurangi nilainya. Sebagian bentuk realnya yang disimpan di Bank Indonesia. Rasio antara uang yang dicetak dan jumlah uang yang beredar adalah salah satu cara menentukan nilai suatu uang. Oleh karena itu, bila uang yang beredar ditambah tapi jaminannya tidak ditambah, maka nilai uang akan turun. Akibatnya, bila biasanya Rp1.000 bisa membeli satu kali barang, setelah uang mengalami inflasi, Rp1.000 hanya bisa membeli setengah kali barang. Dengan kata lain, jumlah uangnya banyak tapi nilainya enggak ada. Kalau nilainya enggak ada, maka negara lain tidak mau menerima uang kita. Ujung-ujungnya utang tidak terbayar dan negara ini semakin miskin. Kesimpulan buat video ini, kenapa sih negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di negara tersebut? Karena uang dicetak sebanyak-banyaknya dan dibagikan kepada orang miskin, maka para pedagang berpikir bahwa ada kesempatan menaikkan harga. Efek ini terus berulang sehingga sebagian besar komoditas akan mengalami kenaikan harga, padahal barangnya sama persis seperti sebelumnya. Kemudian hal ini akan dilihat sebagai jatuhnya nilai mata uang. Nilai tukar uang terhadap barang turun alias harga barang naik. Akibat selanjutnya, karena harga barang naik, maka akan ada semakin banyak orang miskin. Inflasi itu yang akan terjadi dan juga harus sesuai dengan barang yang beredar di pasaran. Jika barang banyak, maka nilai barang tersebut akan turun. Begitu juga sebaliknya. Kalau dilihat dari miskin, bukan berarti negara banyak uang menjadi kaya, malah sebaliknya akan miskin negara itu. Karena ketika jumlah uang yang beredar semakin banyak, harga-harga akan melambung tinggi dan inflasi terjadi. Akibatnya meski uang dicetak terus-menerus, uang itu tidak akan disebut kekayaan karena nilainya terus merosot turun.
tadi itu mengapa sebuah negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Apa di antara kalian punya pendapat? Bisa langsung jawab komentar kalian di bawah ya. Jika kalian suka video ini, saya rasa kalian mau like, komen, dan share. Jika video ini bermanfaat buat kalian ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini buat dapetin video terbaru dari Putra Tech Channel. Gratis kok, nggak bayar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.